Ya, jadi memang apalagi ada pandemi, ini Ya. tentu berubah. Ya. Nah, kita sudah mempersiapkan dengan sekolah-sekolah kader. Partai Nasdem itu mempunyai Akademi Bela Negara Ya. di Jakarta yang mempunyai kapasitas untuk sekali pembelajaran itu 500 personel, ada dormitorinya. Jadi sekolah-sekolah kader ini kita lanjutkan, tapi terhenti karena pandemi. Tapi ini sekarang sudah akan kita mulai lagi dengan mungkin kapasitasnya berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi gambaran Jawa Tengah di tahun 2022, baik dari segi politik, dari segi ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Setio Maharso. Beliau adalah Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Ya. Pak Setio, sebagai orang yang pasti sangat mengamati Jawa Tengah, tapi juga berlatar belakang bisnis, terutama di properti. Ya. Ini Bapak melihat Jawa Tengah 2022 itu perekonomiannya seperti apa kira-kira? Kalau saya melihat memang Jawa Tengah itu sebenarnya sebagai poros, sebagai kunci dari Pulau Jawa. Ya. Bayangkan Mas Bambang, kalau teman-teman di Jawa Tengah ini tolnya ditutup gitu, itu lalu lintas perekonomian Pulau Jawa nasional juga akan berhenti. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman ketua partai. Kebetulan ketua partai di Jawa Tengah ini di level ketua DPD, DPW, kita per 3 bulan sering ketemu untuk membahas. Ya, jadi di kita ada kekeluargaan, tidak hanya berkontestasi, tapi kekeluargaan membahas Jawa Tengah ke depan seperti apa. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya kita harus punya roadmap Jawa Tengah. Dari segi geopolitik maupun bisnis dan ekonomi. Nah, potensinya banyak. Satu tentu dari pertanian, perkebunan, dan apalagi sekarang dengan adanya poros Trans Jawa, ini sektor pariwisata Jawa Tengah sebetulnya bisa menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kalau Mas Bambang melihat di sektor titik-titik wisata, orang seperti kemarin ada 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi, tidak naik pesawat, mereka bisa berwisata dengan kendaraan darat. Ke Solo, ke Salatiga, bahkan ke Jogja, Borobudur, Magelang, semuanya lewat darat dan lewat Trans atau poros tol Jawa. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kota kabupaten, di mana titik-titik wisata itu bisa menjadi ekonomi kerakyatan yang menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Saya amati di Kabupaten Magelang, di Borobudur, banyak balkondes yang sudah tumbuh subur. Ini sebenarnya bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten-kabupaten lain yang mempunyai daya tarik wisata. Wisata tidak hanya untuk melihat misalnya bangunan, museum, dan sebagainya, tapi wisata agro ini juga menarik. Sekarang mengenalkan pada generasi penerus kita bagaimana caranya bertani. Zaman kita dulu kan Mas Bambang menarik bajak sawah masih pakai kerbau, sapi. Sekarang kan semuanya serba mekanik.
Ya. Ini perlu inspirasikan pada generasi milenial. Pasti ya, sebelum dilanjutkan tadi Balkondes itu apa, singkatan apa? Balai Ekonomi Desa. Oh, ini Jadi menarik. di kelurahan itu tiap kelurahan punya Balkondes Ya. untuk membangkitkan ekonomi. Ada cottage-nya, ada ruang pertemuannya. Jadi mereka bisa menjadi semacam homestay atau hotel dari desa-desa itu di sekitar Borobudur. Mas Bambang kalau mau tindak Borobudur bisa melihat. Ini programnya pemerintah atau apa, Pak? Swasta? Itu CSR itu. Kayaknya CSR, tapi yang saya lihat bahwa itu sangat menarik dan bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa. Nah, kemudian tadi dari sisi ekonomi, tapi dari sisi politik ini kan makin ke depan kelihatannya kan dinamikanya makin tinggi. Nah, kira-kira 2022 itu pengaruh termasuk dari sisi ekonomi terhadap perkembangan politik seperti apa kira-kira, Pak? Kalau saya melihat di Jawa Tengah terutama, mau tidak mau harus kita akui bahwa kita belum banyak tokoh yang muncul. Berani mendeklarasikan diri, menampakkan diri untuk muncul sebagai pemimpin Jawa Tengah. Nah, mungkin ini juga karena situasi pandemi, saya tidak tahu. Dan mudah-mudahan sih saya berharap Jawa Tengah nanti bisa lebih bagus lagi di tahun-tahun ke depan. Ya, sebelum nanti mungkin kita diskusi khusus tentang politik Jawa Tengah, tapi politik nasionalnya kan sudah terasa, Pak. Ini di mana posisi Nasdem? Suatu partai modern yang berdasarkan data. Data ini kita olah, kita telaah, dan saat ini memang sudah berjalan beberapa survei dan tidak hanya satu konsultan yang kita pakai di seluruh Indonesia sebagai tolok ukur seperti apa keinginan masyarakat sehingga nanti bisa kita rangkum untuk menjadikan satu putusan. Dan sampai saat ini Partai Nasdem masih melihat siapa yang cocok untuk ke depan setelah eranya Pak Joko Widodo. Jadi sampai sekarang belum ada tokoh untuk Pilpres itu yang mulai diperkenalkan, disosialisasikan oleh Nasdem, belum ada, Pak ya? Belum ada. Kalau tokoh-tokoh versi lembaga survei kan banyak. Ya. Kita lihat, kita amati ya. Dan kebetulan kan Mas Bambang juga tahu lah. Ya. Ketua umum saya ini kan ahli strategi. Ya. Dan selalu beda dengan yang lain dan gitulah ini ya. Tujuannya mesti pas. Iya, Pak Setio, ini memang salah satu yang dulu pernah kita dengar dari Pak Surya, kan Partai Nasdem akan mempersiapkan konvensi terbuka demokratis untuk memilih calonnya. Ya. Bagaimana perkembangannya itu, Pak? Tentu begini, konvensi ini akan berjalan manakala Partai Nasdem sudah bisa memenuhi syarat untuk mengajukan calonnya. Artinya bahwa
Konvensi bagi kami memang sejak Kongres itu diputuskan kita akan mengadakan konvensi. Tapi manakala konvensi ini tidak memenuhi syarat perolehan 20%, kan berarti tidak akan terjadi. Jadi Partai Nasdem tidak akan mubazir sia-sia gitu. Calon-calon kita yang sudah kita rekrut, makanya sekarang lagi ada komunikasi politik dengan sejumlah partai untuk bisa mencapai target memenuhi syarat dulu, setelah itu baru konvensi. Nah, ini nanti tahun 2024 itu selain Pileg, ada Pilpres, ada Pilkada. Mungkin sampai sekarang belum sampai pada tahap melihat calon-calonnya, tapi pasti persiapan-persiapan penggalangan sudah dilakukan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem di Jawa Tengah, Pak? Kita mulai dari penguatan struktur. Karena kita ikut 2 kali pemilu ini kan kita bermasalah pada pasca pemilihan, pengamanan surat suara, kemudian pengawalan, ini yang jadi masalah buat kami. Nah, sekarang Partai Nasdem sudah mempunyai KTA elektronik yang sudah menjangkau sampai dengan kecamatan, dan sekarang kita sedang berjalan untuk desa, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi salah satu pilar dalam mengawal dan mengamankan suara yang ada di TPS-TPS, Mas Bambang. Kita sedang bergerak terus ke arah sana, dan kita mempunyai target sampai dengan pertengahan tahun depan ini KTA elektronik KTA dari Nasdem di seluruh desa di Jawa Tengah sudah siap. Nah, Partai Nasdem pasti juga belajar. Karena kalau tidak salah itu hasil dari pemilu 2019 di Jawa Tengah agak menurun, Pak ya. Nah, sekarang apa strateginya? Jadi begini, menurun sih tidak, suaranya nambah 40%. Secara suara, Jawa Tengah itu kenaikannya sangat signifikan, bahkan nomor 1 di Indonesia di dalam internal kita ya. Tapi kursinya yang tidak sesuai. Jadi sebarannya kita naik 42% kalau tidak salah untuk RI, kemudian untuk provinsi itu kita naik hampir 37%. Tapi kursinya malah turun. Nah, kalau yang provinsi ini adalah karena salah satu pemecahan dapil, yang dulunya 10 dapil menjadi 13. Satu. Yang kedua juga sistem perhitungan suara. Sistemnya akan berubah. Ini berpengaruh, dan ini menjadi pembelajaran buat kita untuk nantinya kita pelajari lagi supaya kita tidak menjadi terjerembab di lubang yang sama pada pemilu 2024. Jadi kalau suaranya tambah tapi kursinya kurang, itu berarti pemerataannya, Pak ya? Betul, ya. Betul. Ya. Ada yang lebih tinggi di atas. Ada yang 1 kursi gemuk gitu ya. Ada dua dapil, kami sebetulnya kemarin itu target kita hampir terpenuhi. Tapi ada 2 dapil yang terpaut dengan kursi terakhir itu di bawah 1.000, Mas Bambang. Jadi kalau ini ya nangis Bombay itu.
Jadi berarti strateginya harus detail di masing-masing daerah pemilihan. Ya, jadi betul. Ya. Analisis pesaingnya sudah tidak antar partai lagi, tapi juga orang per Ya, orang. per orang. Ya. Per orang, suara terakhir. Ya. Tapi kan semua partai juga akan seperti itu. Jadi kita sekarang adu strategi saja. Jadi kelihatannya 2022 ini kan sudah mulai. Iya, betul. Juga ada pergeseran hasil pilkada itu kan kepala daerahnya juga berubah-ubah. Itu juga mungkin akan mempengaruhi peta politiknya. Ya. Nah, saya mau wawancarai seorang tokoh komunikasi politik ya dari Universitas Gadjah Mada. Beliau memprediksi bahwa nanti cara kampanye ini itu seperti tadi yang sudah kita diskusikan. Itu kampanye personal itu akan lebih kuat dan melalui media-media virtual. Nah ini apa persiapan Nasdem untuk itu? Ya, jadi memang apalagi ada pandemi, ini tentu berubah. Nah kita sudah mempersiapkan dengan sekolah-sekolah kader. Partai Nasdem itu mempunyai Akademi Bela Negara di Jakarta yang mempunyai kapasitas untuk sekali pembelajaran itu 500 personel, ada dormitorinya. Jadi sekolah-sekolah kader ini kita lanjutkan, tapi terhenti karena pandemi. Tapi ini sekarang sudah akan kita mulai lagi dengan mungkin kapasitasnya berkurang, gitu, Mas Bambang. Nah, di samping itu saya kemudian di Nasdem itu ada Ketua Pemenangan Wilayah Jawa Tengah, itu Mas Sugeng Suparwoto. Kita jalan semua ini ke seluruh dapil. Kemarin bulan Oktober kita sudah seluruh dapil, seluruh kabupaten kota kita sambangi. Dan ini nanti mulai pertengahan bulan Februari untuk persiapan pendaftaran, kemudian verifikasi KPU, kita akan jalan lagi sehingga kita akan benar-benar tahu kesiapan teman-teman kita di daerah seperti apa. Mudah-mudahan dengan struktur yang sudah tertata, kita tinggal sekarang menyiapkan calon-calon legislatif yang akan kita jagokan, dan nanti tentu ada pembahasan lagi di sekolah kader tentang apa dan bagaimana strategi kampanye untuk 2024. Karena kayaknya sih 2024 masih 2 tahun, padahal tahun depan ini sudah mulai pendaftaran dan sebagainya. Akhir tahun mungkin DCS sudah DCS sementara, maksudnya sudah bisa muncul. Juga ada perkiraan bahwa peran generasi milenial itu para pemilih pertama itu juga akan sangat besar. Betul. Nah, ini apa strateginya Partai Nasdem? Kita kan di DPP mau di DPW ada bidang milenial, ada bidang pemuda, kemudian ada bidang sayap. Nah, ini sekarang semua kita gerakkan dan mereka dipimpin oleh anak muda di bawah 35 tahun, Mas Bambang. Jadi yang tahulah kalau megang gadget itu Twitter, kemudian WhatsApp, Facebook seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan tidak gagap lagi dan sudah kita siapkan semuanya. Bahkan minggu lalu kita hari Senin Selasa baru saja melakukan rapat koordinasi wilayah Jawa Tengah di Yogyakarta berbarengan dengan daerah istimewa Yogyakarta, dan tentu di situ semua kader kita dikumpulkan untuk memberikan masukan kepada DPP dan DPP memberikan instruksi apa yang harus dikerjakan teman-teman di daerah. Konsolidasi partai lah, Mas. Misalnya tadi sekolah kader itu kan luar biasa ya gagasannya Partai Nasdem. Itu hanya dipusatkan di Jakarta, apa juga di seperti di provinsi-provinsi itu juga dilakukan, Pak? Karena tempatnya di Jakarta, kita bergantian. Jadi nanti tiap DPW akan mengirimkan
kader-kadernya untuk sekolah kader. Sebelum pandemi itu kita per 3 bulan ada seluruh Indonesia dikumpulkan. Jadi tidak hanya Jawa Tengah sendiri, tapi Jawa Tengah misalnya dibagi 3. Nah, nanti yang satu bisa campur Jawa Timur, yang satu bisa campur Kalimantan. Jadi seluruh Indonesia bisa jadi satu kesatuan. Apakah tidak mungkin misalnya melalui virtual, Pak, pendidikan kader itu? Bisa, sekarang bisa. Cuman karena kita punya fasilitas yang lengkap, saya pikir itu juga lebih bagus dimanfaatkan kan. Ya. Jadi secara virtual sih sering kita lakukan. Ya. Bahkan rapat-rapat DPP, DPW juga banyak virtualnya, tapi paling tidak 3 kali virtual, sekali fisik masih kita lakukan, karena kalau orang Jawa kan masalah rasa. Rasa itu harus kita kedepankan. Kalau ketemu Mas Bambang virtual gini nggak masalah, tapi ketemu fisik kan beda nih, Mas. Oh iya. Ini yang sampai sekarang kan orang walaupun pandemi sudah melandai, itu tidak ada satupun yang berani menjamin bahwa COVID itu tidak akan muncul lagi. Itulah yang selalu kita harus berteman dengan COVID sekarang. Iya. Nah, mungkin saran dan harapan Pak Setio Maharso ya, supaya baik ya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh para tokoh-tokoh politik, para kader, supaya ikut membantu Jawa Tengah ini menjaga situasi COVID-nya tidak naik lagi, tapi sekaligus juga ekonominya akan benar-benar tumbuh di tahun 2022 ini. Nah, terima kasih Mas Umar. Jadi kalau masalah COVID, saya melihat bahwa aparat sipil negara, aparatur negara di bawah gubernur, di bawah wali kota dan bupati di seluruh Jawa Tengah, saya pikir sudah bekerja maksimal. Memang ada beberapa yang masih, ya masyarakatnya agak bahasa Jawanya delul ya, untuk tidak bervaksin. Sebetulnya vaksin ini juga dulu kalau pemimpin kita tidak melakukan pembelian vaksin besar-besaran di awal pandemi, mungkin hasilnya tidak seperti sekarang, Mas Bapak. Ya. Jadi, kemarin saya habis mengikuti Rapimnas Kadin di Bali, Pak Presiden juga mengatakan bahwa kita tidak boleh takut tapi waspada karena ada varian baru. Saya pikir tentu nanti habis ada varian ini ada varian lagi, karena yang namanya penyakit kan, apalagi virus masih akan bermutasi. Nah, tinggal bagaimana para kepala-kepala daerah ini bisa mengimplementasikan aturan main yang ada, kemudian mentaati semua kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak ada tumpang tindih mengenai aturan main seperti PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau semuanya tentu sudah sepakat agar virus ini bisa melandai, saya pikir Jawa Tengah akan bisa booming. Jadi bukan cuma Jawa Tengah, Mas Bambang. Kalau kita bisa mengelola COVID ini dengan baik, kan kita sekarang 5 negara yang mempunyai keberhasilan terbaik di dunia. Ini kita bisa tumbuh lebih bagus. Sekarang pertumbuhan kita kan 5% lebih ya dengan pandemi ini. Kemarin kita di Kadin sudah berdiskusi dengan teman-teman. Tentu kalau ini bisa kita kelola kota minus dengan baik, masalah COVID ini hasilnya tentu akan lebih bagus dari tahun-tahun 2020-2021 pertumbuhan ekonominya ya. Nah, kalau di Jawa Tengah ini kan masalahnya sekarang begini. Sebetulnya sumber dari pertanian, hasil perkebunan kita itu kan sangat tinggi. Ya. Nah, kemudian peternakan, telur, kemudian ayam potong, saya lihat juga Jawa Timur, Jawa Tengah itu hampir sama. Nah, tinggal bagaimana sekarang mengelola, memanage bahwa itu
petani-petani kita harus dididik juga supaya kalau misalnya sekarang cabai lagi harganya bagus, semua nanam cabai. Nah, ini perlu pendampingan di tingkat desa, di tingkat petani untuk meyakinkan petani kita bahwa bisa berkesinambungan, Mas. Jangan sekali bagus harganya menanam itu semua nanti jatuh lagi. Ini perlu memang pendampingan penyuluh pertanian yang handal dan meyakinkan para petani kita. Saya yakin Jawa Tengah bisa maju. Itu yang saya juga agak mungkin agak khawatir gitu. Ini kan porang sedang menarik ya. Betul, tapi sekarang semua orang nanam porang di mana-mana. Saya khawatir kalau nanti itu panen rame-rame, penjualannya itu membuat petani putus asa lagi. Harganya turun. Iya. Nah, Pak Setia Maharja, sebenarnya kalau melihat ekonomi ini kan kalau ekonomi baik ujungnya itu sebenarnya kan ke properti, Pak. Betul. Ya. Nah, jadi indikasi kalau properti bagus itu berarti sebelumnya ekonominya bagus dulu kan? Ya. Kalau ekonomi buruk, properti buruk gitu. Jadi gimana begini, kira-kira? Properti ini akan terdampak. Ini pengalaman dari tahun 98 juga. Ya. Itu yang paling jatuh pertama kan properti. Ya. Tapi yang paling take off duluan properti di tahun 2001. Ya. 2001. Ya. Kenapa? Karena begini, Mas. Ya. Ini zaman waktu saya ketua umum, saya bekerja sama dengan lembaga penelitian UI. Ya. Kita membuat roadmap untuk kajian properti menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi industri properti ini didukung oleh di belakangnya itu gerbongnya itu ada 175 industri kota. Ya. Mulai dari industri padat karya seperti batu bata, kemudian pemecahan batu, bikin genteng sederhana, sampai besi baja, semen dan sebagainya. Nah, manakala industri properti ini bergerak rodanya, itu akan menggeret 175 industri ikutan tadi. Nah, sehingga ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk juga memfasilitasi industri properti. Cuman memang sayang di 2 periode ini tidak ada Kementerian Perumahan sehingga kita berdiskusinya harus agak intens dengan Kementerian PUPR karena di sana setingkat dirjen mungkin itu. Tapi properti sangat menjanjikan dan bahkan di Amerika pun kan waktu terjadi krisis industri properti jatuh, begitu industri propertinya naik lagi pertumbuhan ekonomi juga jadi bagus. Ya. Jadi industri properti tidak boleh menunggu perekonomian membaik, tapi justru harus berada di depan menarik. Iya, menarik gerbong-gerbong itu. Iya. Dan kalau itu ada insentif menteri khusus gitu akan lebih baik. Kira-kira ya. Betul. Ya. Itu yang didambakan oleh teman-teman properti. Jadi kira-kira itu nanti bisa menjadi rekomendasi politik lah, catatan untuk para calon presiden. Iya, betul. Jadi harus diberi janji. Ya. Baik, Pak Setia, mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan baik di bidang politik maupun ekonomi untuk Jawa. Kalau Jawa Tengah, saya karena saya juga lahir di Jawa Tengah, tentu berkeinginan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang bisa menyejahterakan masyarakatnya dengan baik, karena sumber alamnya sangat banyak, sumber alamnya bagus, tinggal bagaimana pengelola-pengelola baik itu di tingkat kabupaten, kota, provinsi bisa bersinergi. Nah, kalau itu semuanya bisa bersinergi, saling bergandeng tangan, saya pikir masyarakat Jawa Tengah tidak lama lagi menjadi salah satu provinsi yang bisa diandalkan untuk sejahtera. Karena banyak kabupaten kota kita yang masih ada di bawah garis kemiskinan nih, Mas Bambang. Dan Jawa Tengah termasuk yang agak terdampak karena COVID ini, kemiskinannya agak naik lagi. Naik. Baik,
Pak Setio Maharso, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasdem Jawa Tengah. Terima kasih apa yang sudah digambarkan mengenai wajah Jawa Tengah di bidang ekonomi maupun politik di tahun 2022. Mudah-mudahan membantu kita semua untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif dan menyesuaikan diri. Sekali lagi terima kasih Pak Setio, sukses terus. Matur nuwun Mas Bambang, matur nuwun. Mengurus bisnis maupun mengurus partai politik. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.